Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rosita. Saya dari kelas 03 Sake 010. Saya akan membahas tentang kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, kondisi perekonomian pada masa Orde Lama, yaitu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama sangat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November tahun 1945, serta eksploitasi secara besar-besaran di masa penjajahan. Buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, seperti orang-orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi. Beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Perekonomian masa demokrasi liberal. Meskipun sudah lama merdeka, tapi perekonomian Indonesia masih belum juga memperlihatkan sebuah kemajuan yang signifikan. Karena pengusaha pribumi masih belum dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi, yang akhirnya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Perekonomian masa demokrasi terpemimpin. Indonesia belum bisa mempelajari kondisi perekonomian negaranya, sehingga sistem baru pun belum mampu memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami devaluasi atau nilai mata uang dan simpanan kas negara dibekukan, serta kegagalan dalam berbagai tindakan moneter. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi, sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu yang pertama, meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965. Yang kedua, turunnya produksi nasional di semua sektor. Yang ketiga, adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputi Menteri Bank Sentral dan Deputi Menteri Urusan Penerbitan Bank dan modal swasta berada di bawah Menteri Keuangan. Yang ketiga, kondisi perekonomian Indonesia pada masa transisi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa transisi pada tahun 1997 sampai dengan 1999 adalah krisis keuangan di Asia Thailand, posisi mata uang Indonesia tidak stabil, pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat, nilai rupiah semakin merosot hingga meminta bantuan pada IMF. Kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi terus merosot sehingga nilai rupiah terus melemah. Pengeluaran pemerintah dikurang, memperbesar pendapatan seperti menaikkan bea cukai, mencabut fasilitas kemudahan pajak, memperbanyak objek pajak, dan pajak tambahan terhadap bensin. Krisis rupiah berarti krisis ekonomi tahun 1998 dan juga krisis politik. Krisis menimbulkan gerakan mahasiswa untuk mendesak Soeharto mengundurkan diri dan digantikan B.J. Habibie karena mereka menganggap tidak ada perubahan nyata. KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Yang keempat, kondisi perekonomian Indonesia pada masa reformasi yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan karena masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masalah-masalah yang diwariskan dari masa Orde Baru masih belum dapat terselesaikan dengan sepenuhnya. Kemudian, pemerintah reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gus Dur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun, selama pemerintah Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang terselesaikan dengan baik. Ketidakstabilan politik
dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat risiko negara Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi, seperti pergerakan indeks harga saham yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan pergerakan hukum. Kebijakan yang dilakukan oleh Megawati untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain, yang pertama, meminta penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Kemudian, masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua, yakni BLT atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Yang terakhir atau yang kelima adalah kondisi perekonomian di Indonesia pada saat masa pandemi. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian di Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi bisa dibilang sangat tidak stabil. Berdasarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 0,53%. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja, maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring dengan hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga otomatis meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 juga turun drastis. Hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,5% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dadah! Jangan lupa like dan subscribe.